أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين وقلوبنا جميعا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amali. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Mulai malam ini kita akan masuk tema baru, judul baru, walaupun ini adalah tema yang insya Allah secara umum kita sudah melaksanakannya, mungkin perlu menjadi bahan evaluasi buat kita semua, yaitu an-nikah atau az-zawaj, nikah, kawin, berkeluarga. Jemaah sekalian, sudah merupakan sunnatullah dalam kehidupan kita ini. Makhluk Allah di dunia ini semuanya pasti nikah, berpasang-pasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Antum lihat fitrah semua makhluk hidup ini, binatangnya, jinnya, apalagi manusianya, bahkan tumbuh-tumbuhannya itu juga berpasang-pasangan. Ya. Ayam itu pasti ada jantan, ada betina. Dan kemudian mereka saling mencinta, kawin, tentu dengan fitrahnya mereka, sunnatul hayah mereka. Kambing nikah, sapi nikah, ular pun juga nikah. Semua yang namanya binatang ini nikah. Ya, tidak ada yang tidak nikah. Yang tidak nikah itu malaikat, Pak. Malaikat. Karena malaikat ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memiliki nafsu, ya, tidak memiliki syahwat. Makanya malaikat wajar kalau kemudian mereka itu kerjaannya hanya taat kepada Allah. Tidak ada malaikat yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak sama dengan malaikat, juga tidak sama dengan binatang. Cuma bab nafsunya ada irisan, Pak, dengan yang namanya binatang ini. Di saat manusia ini tidak bisa mengendalikan nafsunya, liar, maka wajar kalau kemudian Allah menyamakan manusia itu dengan binatang. Begitupun sebaliknya, di saat manusia bisa mengendalikan hawa nafsunya, tunduk kepada aturan Allah, manusia itu derajatnya lebih mulia daripada malaikat. Ya, kenapa?
Karena kita punya syahwat, punya nafsu, tapi kita bisa mengendalikan dan kita taat kepada Allah. Kalau malaikat taat itu wajar, karena mereka itu tidak punya nafsu, tidak punya syahwat. Nah, dari syahwat itu dan nafsu itu jamaah sekalian, maka masing-masing kita ada ketertarikan, Pak. Tentu ketertarikan kepada lawan jenis. Kalau kita kaum laki-laki pasti suka dengan yang namanya wanita. Begitupun sebaliknya, kita saling membutuhkan satu sama lain. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara khusus az-zawaj atau an-nikah ini, subhanallah, di saat sampean melaksanakan, menjalankan misi kemanusiaan ini, secara tidak langsung sampean telah mengokohkan, menjaga kesakralan akan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Subhanallah. Dari tanda-tanda kebesaran Allah, saya ulangi lagi, dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan dari dirimu azwaja, berpasang-pasangan. Jadi Bapak, Ibu, para pendengar dimanapun berada, Radio Suara Jaya, Perak Jaya ya Pak ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampean sebenarnya Pak, di saat sampean nikah, sampean punya istri, ibu punya suami, dan dengannya kita juga punya anak, berarti kita telah mengokohkan Pak akan kesakralan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan main-main Bapak, Ibu dan saudara sekalian. Ini sini kosong Pak, ini banyak Pak ya. Jadi saya muter sana muter sini Pak ya. Kalau agak ke sini semua lebih enak sebenarnya Pak. Jadi ayo antum ke sini. Saya agak nolehnya agak jauh. Ini kosong sana di sini Pak. Sebab adab komunikasi itu Pak, kalau kemudian buat saya juga lebih khusyuk jemaah sekalian. Yes. Hujan Pak ya? Ya. Ayo kita berdoa sebentar ya. Allahumma shayyiban nafi'ah. Allahumma shayyiban nafi'ah. Allahumma shayyiban nafi'ah. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya qadiyal hajat iqdi hajatina. Allahumma ya muyassiral umur yassir umurana birahmatika ya akramal akramin. Allahumma hdina wahdi auladana wa banatana. Allahumma hdihim subulas salam. Allahumma ij'alhum hudatan muhtadin. Allahumma aftah uqulahum washrah sudurahum wahsin furujahum waj'alhum hadina ghaira mudillin birahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah jemaah sekalian, saya ulangi lagi, kita tidak boleh main-main dengan pernikahan ini Pak. Kalau sampean sampai merusak pernikahan ini, berarti sampean telah menghancurkan, merobohkan tanda-tanda kebesaran Allah. Saya ulangi lagi, kalau sampai ada di antara kita Pak, rusak pernikahan kita, pecah pernikahan kita, apalagi sampai cerai, tidak punya alasan yang syar'i, alasan yang kuat karena agama, hati-hati jemaah sekalian, sampean telah merobohkan, merusak tanda-tanda kebesaran Allah. Berarti kita Pak berhadapan dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi, dari tanda-tanda kebesaran Allah, coba lihat, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan dari dirimu berpasang-pasangan. Jadi kita Pak berpasang-pasangan ini, sampean telah mengokohkan kesakralan akan kebesaran, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi,
Ya bagaimana ya akhi? Kita tidak ingin, tidak akan mengatakan bahwa ini merupakan tanda kebesaran Allah pernikahan ini. Sampean Pak, sebelum nikah dengan ibunya anak-anak, jangankan mencoba, sampean untuk mencoba memegang jemaah sekalian, meraba, apalagi lebih dari itu, melihat saja berlebihan kepada wanita yang bukan mahram kita, haram hukumnya ya akhi. Iya kan? Wa qul lil mu'minin, katakan buat mukmin laki-laki, yaghuddu min absarihim, tolong pejamkan mata mereka. Sebab kalau sampean tidak bisa memejamkan mata kita kepada perempuan yang bukan mahram kita, wa yahfadzu furujahum, jaga pula kemaluannya. Biasanya Pak, kalau orang tidak bisa menjaga pandangan matanya melihat lawan jenis ini kemaluan yang berbicara Pak. Saya pikir semua laki-laki merasakan hal itu jamaah sekalian, termasuk yang berbicara ini Pak, sama, karena kita punya nafsu. Subhanallah, Allah juga memberikan jalan keluar bagi kita, solusi yang efektif bagi kita apa? Nikah. Begitu sampean menikahi wanita yang sampean sukai itu, yang sampean cocok ketika memandangnya, subhanallah, begitu nikah Pak, yang haram menjadi halal. Inilah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang keji, karena orang kalau zina itu kan keji Pak ya. Yang keji Pak menjadi suci. Allahu Akbar. Sampai ketika berhubungan suami istri, mohon maaf, itu Pak, apalagi sampean tidak lupa berdoa ya, karena sampean tepat sasaran menyalurkan syahwat kita satu sama lain, itu setan Pak kepanasan ya Mas sekalian. Karena kita sedang mengokohkan tanda kebesaran Allah. Yang keji jadi suci Pak, yang maksiat jadi taat. Sampai setiap melihat wajah istri Pak, istri melihat wajah kita, itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Makanya orang kalau tidak mau nikah Pak, berarti dia tidak ingin membesarkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bujang-bujang ini jamaah sekalian, nggak jelas Pak kualitas agamanya itu. Mohon maaf, termasuk juga yang duda-duda ini Pak. Loh iya betul, nikah, segera kawin, sempurnakan agama sampean ini. Orang kalau sudah nikah, separuh agama kita sempurna Pak. Abdullah bin Abbas, dia tidak pingin Pak meninggal dunia dalam kondisi bujang atau dalam kondisi duda. Andai kata aku tahu besok mau mati, umurku sudah 80 tahun, istriku meninggal kemarin, hari ini juga saya mau kawin, kata dia. Karena saya tidak ingin meninggal dalam kondisi apa? Sendirian jamaah sekalian. Luar biasa ini Pak. Masa dengan begini kita tidak punya semangat untuk berkeluarga jamaah sekalian? Itulah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, ikhwatal iman, tidak main-main ini Bapak. Litaskunu ilaiha. Orang kalau sudah nikah, orang kalau sudah berkeluarga, Masya Allah, ada sakinah Pak. Tahu sakinah? Tahu makna sakinah Pak? Apa sakinah Pak? Hah? Apa sakinah Pak? Ketenangan, ketentraman, kedamaian. Apa yang tenang jamaah sekalian? Para ulama mengatakan, pertama, tenang pikirannya. Sampean ruwet-ruwet di kantor Pak, banyak masalah di kantor, dibentak sama atasan, pulang ke rumah ngeliat istri, ngeliat anak, berubah Pak. Saya dai Pak, saya ustadz jamaah sekalian. Ini saya baru saja Pak, baru datang dari Terawat, dari Taman Dayu, saya rapat raker yayasan saya, Stidki dan Ar-Rahmah. Bagaimana agenda 1 tahun ke depan? Luar biasa masukan-masukannya. Kadang jadi beban di sini jamaah sekalian. Loh betul jamaah sekalian, karena terkait dengan masalah bagaimana mengaplikasikan semua itu, pendanaannya segala macam. Tapi kita punya Allah. Subhanallah Pak, pulang ke rumah ngeliat ibunya anak-anak, ngeliat cucu, ngeliat anak, hilang semua jamaah sekalian. Ada kenikmatan tersendiri jamaah sekalian.
Orang kalau sudah nikah Pak, sampean lihat, asal sampean nikahnya karena Allah, bisa berselancar dengan pernikahan ini Pak dengan benar, niat karena Allah, niat berkeluarga untuk beribadah kepada Allah, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah jamaah sekalian, itu dibuat tenang pikiran kita, litaskunu ilaiha. Yang kedua, tenang fisik kita. Ya gimana nggak mau tenang Pak? Capek-capek ada yang mijit. Iya Banda. Kalau bujang yang mijit siapa Pak? Tidak ada Pak. Betul itu jamaah sekalian. Pijitin dong, nikmatnya Pak, beda Pak. Betul itu. Tenang fisik kita nih Pak. Dan biasanya orang kalau sudah berkeluarga Pak, dengan orang yang kemudian tidak berkeluarga, itu surveinya sudah terlalu banyak Pak. Lebih banyak penyakit orang yang tidak mau berkeluarga. Nafsu ditahan-tahan, juga salah menumpahkan nutfahnya, akhirnya mimpi basah tiap malam nggak jelas. Lo betul itu, saya bicara begini jemaah sekalian. Akhirnya nggak karuan Pak fisiknya, tua nggak tua, muda nggak muda. Tapi kalau orang berkeluarga ada Pak pelampiasan nafsu, syahwat karena cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Tenang fisik ini jemaah sekalian. Terus yang paling penting adalah sakinah ruhiyah, ketenangan jiwa kita. Orang kalau berkeluarga Pak, ya Allah, tidak sumpek Pak. Tidak ada sumpek-sumpek. Apalagi kemudian sevisi dan semisi dalam kehidupan rumah tangga ini, ma'asyal muslimin. Sakit dihibur sama istri, ketika ada problem di lapangan ditenangkan sama istri. Begitupun sebaliknya, kita menenangkan istri, membahagiakan istri, ada ketenangan batin ma'asyal muslimin. Litaskunu ilaiha. Setelah itu apa? Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Allah jadikan di antara keduanya juga apa? Mawaddah warahmah, rasa cinta dan kasih sayang. Rahmah mawaddah itu wud Pak, cinta yang bukan karena nafsu saja jamaah sekalian, tapi cintanya karena Allah. Apalagi antum nanti masuk usia 4 Pak, kepala 5. Sekarang saya mau masuk kepala 6 Pak. Ini kadang-kadang ngelihat ibunya anak-anak, dia juga ngelihat saya sudah kayak saudara Pak, bahkan lebih dari saudara. Berantem tapi setelah itu Pak berpelukan, saling memaafkan. Tidak sampai kemudian kebablasan sampai mau cerai mau apa, tidak ada Pak. Asal niatnya sudah baik, semakin tua Pak semakin nikmat hidup berkeluarga ini ma'asyal muslimin. Makanya ya akhi, Nabi sangat menganjurkan, mengapresiasi orang kalau sudah mau berkeluarga Pak. Saya selalu mengatakan orang kalau sudah berkeluarga ini, nikah ini 24 jam itu peluang pahala ada di depan matanya jamaah sekalian. Loh ya apa? Sampean bangun tidur Pak, membangunkan istri untuk salat subuh pahala. Iya kan? Iya Pak tidak jamaah sekalian? Membangunkan istri Pak untuk salat malam pahala. Tersenyum sama istri pahala. Pegang-pegangan sama istri pahala. Nanti punya anak Pak, lebih banyak lagi pahalanya. Gendong anak pahala, nyekolahkan anak pahala, membayar SPP-nya anak-anak, deposito kita di akhirat pahala lagi, ngasih makan sama anak pahala, semuanya pahala Pak. Ngantarkan anak sekolah pahala. Allahu Akbar. Terus berikutnya juga ada peluang menyambung tali silaturahim yang jelas Pak. Dan inilah tanda kebesaran Allah berikutnya jamaah sekalian. Sampean ketika berkeluarga Pak, antara A dengan B, atau sayalah dengan istri saya Pak. Saya dari Sumeneb, istri saya dari Situbondo jamaah sekalian. Dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak hanya menyambung dua ini saja Pak, fisik saya dengan fisik istri saya Pak, tapi saya juga telah menyambung keluarga besar saya, gerbong keluarga besar saya disambung dengan gerbong keluarga istri saya Pak. Dua gerbong ini tidak pernah ketemu, begitu kita berkeluarga nyambung ini Pak, dua gerbong ini jamaah sekalian, saling kenal mengenal. Dan kata Nabi, ar-rahibun yarhamuhumur rahman, orang yang menyambung tali silaturahim itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak main-main Pak. Begitu saya sekarang berangkat ke Situbondo,
niatkan silaturahim Pak, ketemu dengan orang tua istri, orang bapak istri, ibu istri, nanti ketemu dengan kakak istri ipar saya sendiri Pak, saya datang ke rumahnya, pahala lagi, pahala semuanya. Begitupun sebaliknya ketika istri ke kampung saya Pak di Sumeneb, dia nanya, mana ibu saya, mana abah saya, mana paman saya, mana bibi saya, mana kakak saya, mana ponaan-ponaan saya, nyambung semua Pak, disilaturahimi semuanya, pahala semuanya jamaah sekalian. Tidak ada yang sia-sia orang berkeluarga ini Pak. Kalau sampean bisa berselancar menikmati kesakralan kehidupan apa? Perkawinan ini Mas. Orang kalau kawin, kalau sudah nikah itu 24 jam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'asyal muslimin. Sampean tidur dengan istri Pak, pahala tidak? Loh, kalau tidur dengan perempuan lain, dosa tidak? Bayangkan ya. Sampai kata Nabi, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, kalian menumpahkan nutfahmu kepada istrimu, artinya Pak, berhubungan suami istri itu sedekah. Sahabat bingung, ayati ahaduna syahwatahu ya Rasulullah, salah seorang di antara kami datang menumpahkan syahwatnya mendapatkan pahala ya Rasulullah. Kata Nabi, afaraita, bagaimana pendapatmu kalau kemudian dia menumpahkan nutfahnya kepada perempuan yang bukan mahramnya? Bukankah itu dosa? Naam, itu dosa ya Rasulullah. Begitulah ketika kau tumpahkan nutfahmu pada sesuatu yang halal, itu pahala jemaah. Luar biasa Pak. Inilah indahnya agama kita ma'asyal muslimin. Saudara, balik lagi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Tanda kebesaran Allah itu Allah jadikan di antara kita berpasang-pasangan berkeluarga Pak. Jadi kalau orang tidak mau berkeluarga, berarti dia tidak mau membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Cuma diulangi lagi Pak oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang demikian itu, sesungguhnya yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Diulangi lagi Pak oleh Allah Subhanahu wa taala. Liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang mau menggunakan apa? Akal pikirannya. Berarti Pak, naam, orang berkeluarga ada sakinah. Naam, iya, orang berkeluarga itu ada mawaddah, ada cinta. Naam, orang berkeluarga itu ada kasih sayang warahmah. Tapi ini tidak kun fayakun. Ayo Pak, supaya sakral dijaga betul, Allah mengingatkan kepada kita, yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau menggunakan akal pikirannya. Berarti ini Pak, orang nikah itu butuh apa? Butuh apa? Butuh kecerdasan Pak, butuh ilmu. Butuh ilmu Pak. Kalau sampean berkeluarga tidak pakai ilmu, yang terjadi berantem terus. Ya, sampean kalau berkeluarga tidak pakai ilmu, sampean tidak akan bisa Pak membesarkan anak-anak sampean sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sampean berkeluarga tidak punya ilmu, sampean jamaah sekalian mau menang sendiri Pak. Kalau kita berkeluarga tidak pakai ilmu jamaah sekalian, kacau kehidupan rumah tangga kita ini ma'asyal muslimin. Makanya para ulama Pak sekarang luar biasa ya. Kalau kajian saat ini Pak, ada kajian-kajian parenting namanya ya. Bagaimana mengokohkan kehidupan rumah tangga, menjadi suami ideal, menjadi istri ideal. Ya, mohon maaf. Akhir-akhir ini Bapak muncul banyak masalah di tengah-tengah rumah tangga kita. Di masa pandemi ini sudah mau 2 tahun Februari besok ya. Ya maaf sekalian, seharusnya kita semakin sadar Pak, merapat kepada Allah, mengakui kesalahan kita, istighfar yang banyak, mengevaluasi diri. Tapi justru yang terjadi Pak, banyak rumah tangga berantakan sekarang Pak. Pertama, urusan anak. Saya selalu mengatakan Bapak Ibu, para pendengar yang dimuliakan Allah, seharusnya Pak,
kita ini kan ini cara Allah, Pak. Sampean bertahun-tahun melepas anak sampean dari mulai pagi sampai menjelang sore di sekolah, Pak, selama 5 sampai 6 hari satu pekan. Jarang ketemu dengan orang tuanya, iya kan? Allah kasih waktu kepada kita sampai hampir 2 tahun, Pak. Seharusnya sampean menikmati. Subhanallah, rupanya ini cara Allah supaya saya akrab dengan anak-anak saya. Yang terjadi apa jemaah sekalian? Semua pada gelisah, Pak. Kapan sekolah masuk? Anak seakan-akan jadi beban di tengah-tengah rumah tangga kita, Pak. Kenapa ini jemaah sekalian? Karena kita tidak punya ilmunya, Pak. Tidak tahu bagaimana ngelola anak ini, ma'asyal muslimin. Loh, jemaah sekalian, kalau kesampian dipakai, Pak, liqaumi yatafakkarun. Begitu ada pandemi, anak kemudian komplit di rumah, sampean senang, Pak. Alhamdulillah, saya bisa mempraktekkan salat berjamaah dengan anak-anak saya. Alhamdulillah, saya tiap pagi akan mentransfer ilmu saya kepada anak-anak saya. Kan sampai sudah pengalaman di SD, Pak, ya. Sampai juga pengalaman di SMP. Sampai juga pengalaman di SMA. Kenapa sampai tidak transfer ilmu sampai kepada anak-anak kita, Pak? Pusing, saya pusing. Kapan sekolah dibuka? Kapan sekolah dibuka? Padahal pandemi, jemaah sekalian. Sekarang, Pak, begitu dibuka, ada beberapa sekolah swasta, Pak, saya akan sebutkan. Hari ini, per hari ini, Pak, ditutup lagi. Sampai waktu nggak tahu, karena ada beberapa muridnya kena Omikron. Kena pandemi ini, jemaah sekalian. Saya katakan, ya Alhamdulillah. Balik ke rumah lagi. Jumpa lagi dengan anak kita. Dan kita tidak akan menghadapi suatu kenyataan hidup ini semuanya atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Satu, Pak. Yang repot lagi ini antara suami dan istri berantem, Pak. Tukaran. Ya maklum, saya sangat memahami betul kondisi pandemi begini banyak perusahaan yang tutup. Dampaknya juga banyak karyawan yang di PHK. Akhirnya suami biasa bekerja, tidak biasa bekerja, kemudian di rumah. Di rumah dia tidak bisa berkreasi karena bergantung dengan satu pekerjaan. Apa yang terjadi? Banyak tidur. Ketika banyak tidur tidak ada penghasilan. Ketika tidak ada penghasilan, istri pun mulai merengut dan lain sebagainya, tersinggung. Akhirnya tukaran, Pak. Saya ini, Pak, belasan loh, Pak, saya menangani kasus-kasus perceraian. Saya bilang, kalau antum datang ke sini, ke rumah saya untuk cari solusi, libatkan saya. Tapi kalau antum datang ke sini untuk minta legitimasi saya untuk cerai, saya bukan ustadz untuk menceraikan orang. Tapi kalau antum datang ke sini untuk damai, ayo libatkan saya, dan itu pasti bisa. Datang lagi, Pak. Datang sampai 3 kali, akhirnya ya sudah. Kalau antum sudah pakai itu silakan. Saya tidak mau ikut-ikut. Tapi tolong ustadz harus memahami ini. Tidak bisa, saya bilang. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa dalam agama kita. Apalagi ini masalah sesuatu sakral. Dan antum sudah punya anak. Apa enggak takut nanti anak antum nuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Di saat yang bersamaan inilah tanda kebesaran Allah dirusak oleh perceraian ini. Orang kalau sudah cerai, Pak, mohon maaf jemaah sekalian, apalagi sudah punya anak, ini kacau, Pak, kacau semuanya, Pak. Yang jelas 2 gerbong ini juga ikut cerai, Pak, ikut berpisah pula. Dan Nabi mengatakan, wa man qata'ahu qata'ahu Allah. Orang yang memutus tali silaturahim, Allah juga terputus dengan orang itu, jemaah sekalian. Gara-gara 2 orang ini, Pak, suami istri pecah, gerbong ini juga pecah, jemaah sekalian. Tidak main-main. Terus anak jadi bingung, Pak. Akhirnya sang ibunya kawin lagi, Pak. Mendapatkan suami yang tidak sesuai dengan harapan anak. Sang bapak kawin lagi dengan ibu, mendapatkan istri yang tidak sesuai pula dengan harapan anak, sampai jadi bingung, Pak. Akhirnya, Pak, jarang di rumah. Ketika jarang di rumah, ngumpul di luar, cangkruan di kafe-kafe, terjebak dengan narkoba. Yang salah siapa, jemaah sekalian? Inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Butuh pemikiran, ya akhi karim. Orang berkeluarga itu, Pak, perlu belajar. Ayo dalami ilmu agama. Pelajari bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu pelajari bagaimana kehidupan ummahatul mukminin atau wanita-wanita yang tercatat dalam sejarah, menyebarkan tinta yang luar biasa.
Pelajari bagaimana kehidupan rumah tangga mereka itu. Mau orang berkeluarga Pak, bukan menang-menangan. Apalagi kita kaum laki-laki Pak menghadapi wanita. Kata Nabi, khuliqatil mar'atu min dil'il a'waj. Diciptakan wanita itu dari tulang rusuk yang bengkok Pak. Dan sesuatu yang bengkok itu bagian atas. Maksudnya apa Pak? Wanita nggak bisa diajak berpikir logis Pak. Sampai harus memahami itu. Nggak boleh pakai emosi pada. Pagi sampai pada mukul Pak. Nonjok seorang wanita, bentak istri kita Pak di hadapan anak-anak kita. Ini bukan laki-laki Pak. Ma akraman nisa'u illa karimun wa ma ahanahun illa la'im. Tidaklah laki-laki ketika memuliakan wanita kecuali laki-laki yang mulia, kata Nabi. Dan tidaklah laki-laki ketika menghina seorang istri, seorang wanita, memang laki-laki yang bejat, kata Nabi SAW. Sampai Nabi mengukur Pak, khairukum wa altafukum li ahli. Sebaik-baik kamu bukan yang baik lagi pada orang tuanya lagi Pak, ketika sudah berkeluarga Pak. Bukan kepada karyawan, kepada atasan, kepada orang di luar, bukan Pak. Yang paling baik kepada keluarganya sendiri. Jadi sampai untuk ngelihat saya Pak, saya sekarang sampai dengarkan pengajian saya Pak ya. Dan saya ngelihat, Masya Allah Ustadz Rehem begini-begini. Bukan, ukuran saya sampai tanya sama ibunya anak di rumah Pak, di rumah saya Pak. Ya apa Ustaz Rahim itu? Suamimu bagaimana itu? Kalau dia mengatakan saya baik, memang saya orang baik Pak. Tapi kalau dia mengatakan apa itu cuma ceramah doang, ngomong doang, di rumah ndak ada, basa-basi, bentak-bentak terus, meditnya nggak mufakat juga gitu, habis kita ini Pak. Ukuran kita Pak, sejauh mana komentar istri sampean kepada sampean, jamaah sekalian. Dan inilah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wis cukup ini mukadimah dulu dari saya, insyaallah kita sambung lagi. Yang jelas Pak, ayo jaga kesakralan kehidupan rumah tangga kita kalau sampai ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an wahfazna wa akrimna wahdina washfina bil Qur'an wasaddid lana bil Qur'an bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.